Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yuli Hardina dengan NIM 2034126. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir untuk mata kuliah Instrumentasi Kebencanaan untuk topik banjir dan kekeringan. Pada mata kuliah ini saya berada pada sesi pada hari Senin pukul 16.20 hingga 18.00 dengan dosen pengampu Bapak Fahru Rozi, SPD, MSI, PhD. Adapun beberapa topik yang akan saya bahas nantinya, yang pertama definisi banjir dan kekeringan, instrumentasi alat banjir dan kekeringan, dan kesimpulan. Baiklah, kita akan memasuki materi yang pertama. Banjir terdefinisi sebagai peristiwa di mana daratan yang biasanya kering atau bukan daerah rawa menjadi tergenang oleh air atau peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Selanjutnya itu ada kekeringan. Kekeringan sendiri merupakan keadaan kekurangan pasokan air pada satu daerah dalam masa yang berkepanjangan beberapa bulan hingga beberapa tahun. Biasanya kejadian ini muncul karena suatu wilayah secara terus-menerus mengalami curah hujan di bawah rata-rata. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai instrumentasi alat banjir. Gambar di samping merupakan gambar water level RL15. Untuk instrumentasi early warning system banjir ini adalah menggunakan sensor water level RL15, data logger, dan kamera CCTV. Water level RL15 sendiri merupakan sensor pengukur yang sangat akurat dalam mengukur ketinggian dan kedalaman air tanpa kontak langsung terhadap air. Sensor ini memantulkan gelombang mikro ke permukaan air dan dengan waktu yang singkat air akan memantulkan balik gelombang tersebut ke sensor dan memberikan informasi terkait ketinggian dan kedalaman air. Sensor ini merupakan sensor yang dapat digunakan dalam jangka panjang karena penggunaannya tanpa kontak langsung membuat bebas biaya perawatan. Dengan desain yang kompleks dan kokoh membuat sensor ini dapat bertahan di berbagai cuaca. Selanjutnya yaitu pada gambar di samping seperti yang dapat kita lihat yaitu adalah gambar untuk data logger. Data logger yang dapat digunakan biasanya adalah jenis data logger MRL7 karena dapat mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mengirimkan data dengan mudah dan cepat. MRL7 ini merupakan data logger yang menggunakan baterai yang didukung modem dan housing tahan percikan. Data logger MRL7 sangat hemat energi dan cocok digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Instrumen ini memiliki banyak keunggulan, diantaranya sangat hemat energi, IP67 yang membuatnya tahan terhadap pergantian cuaca, transmisi jarak jauh yang terintegrasi karena menggunakan modem 2G, 3G, atau opsionalnya 4G. MRL7 juga dapat digunakan untuk aplikasi pemantauan lingkungan di mana perawatan yang rendah dan operasi yang sangat hemat energi diperlukan, seperti misalnya di lokasi tanpa jaringan listrik. Selain dua instrumen di atas, metode ini juga menggunakan kamera CCTV dengan infrared yang dipasang pada titik-titik daerah rawan terjadinya bencana banjir. Untuk instrumentasi alat kekeringan yaitu menggunakan iklim mikro. Alat untuk mengukur iklim mikro yang terdiri dari anemometer digital pada ketinggian 4 meter, 7 meter, dan 10 meter dari permukaan tanah. Alat ini berfungsi untuk mengamati unsur cuaca dan iklim secara otomatis. Alat ini bermanfaat untuk sektor pertanian seperti pengukuran curah hujan, arah dan kecepatan angin, suhu udara, dan lain sebagainya. Gambar di samping merupakan gambar untuk iklim mikro yang berada di permukaan tanah. Selanjutnya, prinsip kerja dari instrumentasi banjir dan kekeringan tadi. Secara singkat, prinsip kerja WLC atau Water Level Controller ini adalah dengan mengatur kerja pompa air yang mengisi bak air atau tangki dengan ketinggian air sebagai acuannya. Sedangkan untuk data logger, cara kerjanya temperatur data logger adalah dengan cara sensor yang terdapat pada temperatur data logger akan mendeteksi secara otomatis perubahan naik turunnya derajat suhu. Kemudian data akan dikirimkan ke mikroprosesor yang ditanam pada alat ini melalui sinyal listrik yang telah diukur secara otomatis untuk diolah dalam bentuk data perekaman dalam bentuk log. Selanjutnya untuk prinsip kerja dari instrumen kekeringan yaitu iklim mikro. Pengamatan iklim mikro ini dilakukan di dua tempat dengan keadaan berbeda yaitu yang berkanopi dan tempat yang tidak berkanopi. Statistik dipasang kemudian dilakukan pengukuran suhu dengan termometer dan kelembaban relatif udara dengan termogeometer pada arah 25, 75 hingga 150 cm. Nah, untuk kesimpulan dari materi yang saya sampaikan ini, banjir merupakan peristiwa di mana daratan yang biasanya kering atau bukan daerah rawa lalu tergenang oleh air. Sedangkan kekeringan adalah keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan. Nah, untuk instrumentasi alat banjir ini yaitu water level controller, data logger, sedangkan alat
Instrumentasi untuk kekeringan adalah iklim mikro. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.